Hari gajian, hari yang paling ditunggu-tunggu setiap bulan. Notifikasi dari bank masuk, saldo di rekening bertambah. Dan untuk sesaat, kita merasa begitu aman, merasa bisa menaklukkan dunia. Tapi coba kita jujur sama diri sendiri, rasa aman itu seringkali cuma bertahan beberapa hari, kan? Perlahan tapi pasti, saldo itu mulai menipis. Dan pertanyaan yang sama muncul lagi, menghantui kita di akhir bulan. Duh, kok uangku cepat banget habisnya? Ya, perasaan baru kemarin gajian. Kalau kamu pernah atau bahkan sering berada di titik ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini penting, kamu itu bukan boros. Kamu mungkin cuma belum punya sistem yang tepat untuk mengelola uangmu. Mengatur keuangan setelah gajian itu sebenarnya bukan soal menahan diri mati-matian sampai sengsara. Sama sekali bukan. Ini lebih ke soal membangun benteng pertahanan untuk melindungi diri kita sendiri dari keputusan-keputusan impulsif yang seringkali kita sesali di kemudian hari. Nah, di video kali ini, kita akan bedah tuntas gimana caranya membangun sistem itu. Bukan cuma teori, tapi langkah praktis yang bisa langsung kamu coba begitu gajian berikutnya tiba. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, jangan langsung merasa kaya raya saat gajian. Ini adalah jebakan paling umum yang membuat banyak orang terperosok. Begitu gaji masuk, ada semacam euforia, kita merasa semua tagihan aman, semua kebutuhan terpenuhi. Akhirnya, apa yang terjadi? Kita mulai mentraktir teman-teman, check out keranjang belanja online yang sudah menumpuk, dengan pembenaran sakti. Ah, sekali-sekali nggak apa-apa, kan baru gajian. Masalahnya, sekali-sekali yang diulang terus-menerus itulah yang jadi awal mula kebocoran keuangan. Sadari satu hal yang fundamental, gaji itu bukan hadiah cuma-cuma. Itu adalah amanah. Itu adalah tanggung jawab yang harus kita kelola dengan bijak. Jadi, saat notifikasi gaji masuk, tarik napas dalam-dalam dan tahan keinginan untuk langsung foya-foya. Langkah kedua, segera pisahkan uangmu dalam 24 jam pertama. Jangan ditunda, begitu dana masuk ke rekening, jangan tunggu besok atau lusa. Langsung ambil kendali dan bagi uangmu ke pos-pos yang sudah ditentukan. Misalnya, pos untuk kebutuhan bulanan seperti makan, transportasi, dan tagihan. Lalu, pos untuk tabungan jangka panjang, pos untuk dana darurat, dan yang tidak kalah penting, pos untuk kesenangan diri sendiri. Kenapa harus secepat itu? Karena uang yang sudah dialokasikan dan dipisahkan ke rekening atau dompet yang berbeda akan terasa lebih sulit untuk dihabiskan sembarangan dibandingkan uang yang dibiarkan mengendap di satu rekening tanpa tujuan yang jelas. Ini bukan soal butuh disiplin tingkat dewa. Ini soal membangun strategi cerdas untuk mengakali kelemahan kita sendiri. Lanjut ke langkah ketiga, bayar diri sendiri lebih dulu. Ini adalah prinsip emas dalam mengelola keuangan. Maksudnya gimana? Sebelum kamu bayar cicilan, sebelum belanja bulanan, bahkan sebelum nongkrong bareng teman, sisihkan sebagian uangmu untuk tabungan atau investasi di awal. Langsung transfer. Walaupun jumlahnya mungkin terasa kecil di awal, lakukan saja. Karena jujur saja, menabung dari sisa gaji itu seringkali hanya berakhir jadi niat. Di akhir bulan, sisanya ya tinggal sisa-sisa, nggak ada yang bisa ditabung. Ingat, menabung itu bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi soal keputusan. Dan keputusan kecil yang kamu ambil secara konsisten setiap bulan inilah yang pelan-pelan akan mengubah masa depan finansialmu. Langkah keempat, yang sering dilupakan orang, kendalikan emosi, bukan cuma uang. Coba perhatikan, banyak pengeluaran kita terjadi bukan karena kita benar-benar butuh barang itu, tapi karena kita sedang lelah, stres, bosan, atau sekadar ingin merasa lebih dihargai. Belanja jadi pelarian dari hari yang berat. Pesan kopi mahal jadi semacam hadiah untuk diri sendiri setelah lembur. Padahal, yang sebenarnya kita butuhkan saat itu mungkin bukan barang baru atau secangkir kopi, tapi istirahat yang cukup atau ngobrol dengan orang terdekat. Belajar mengenali pemicu emosi yang membuat kita boros adalah bagian yang sangat penting dari seni mengatur keuangan. Saat kamu merasa ingin belanja karena stres, coba ganti dengan aktivitas lain yang lebih sehat, seperti jalan santai, mendengarkan musik, atau tidur sejenak. Sekarang, langkah kelima, bedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan jujur pada diri sendiri. Kebutuhan adalah hal-hal yang membuat hidup kita bisa berjalan, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Keinginan adalah hal-hal yang membuat hidup terasa lebih seru dan berwarna, seperti liburan, gadget baru, atau pakaian bagus. Keduanya sama-sama boleh dan penting, kok. Tapi, kuncinya ada pada keseimbangan. Tidak semua keinginan harus dituruti saat itu juga. Kadang, menunda sebuah keinginan bukan berarti kita tidak akan pernah memilikinya. Justru, dengan menunda dan menabung dulu, kita sedang menyelamatkan hari esok dari potensi utang atau kepanikan finansial. Latih dirimu untuk bertanya sebelum membeli,
apakah aku benar-benar butuh ini sekarang, atau aku cuma ingin. Selanjutnya, langkah ke-6. Siapkan dana darurat agar tidak panik saat ada kejadian tak terduga. Hidup ini, kan, penuh kejutan. Tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya kita atau keluarga sakit, kendaraan tiba-tiba rusak, atau ada keperluan mendesak lainnya. Dana darurat itu adalah jaring pengamanmu. Punya dana darurat bukan berarti kamu pesimis atau berpikir negatif tentang masa depan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu adalah orang yang dewasa dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. Dengan dana darurat, kamu tidak perlu panik berutang hanya untuk bertahan hidup saat krisis datang. Langkah ke-7, atur ruang untuk menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Ini penting banget. Mengatur keuangan itu bukan berarti hidupmu harus jadi sengsara, makan cuma dengan nasi dan garam. Bukan, kamu tetap boleh dan harus bersenang-senang. Sisihkan anggaran khusus untuk hal-hal yang kamu sukai, entah itu nonton konser, makan di restoran favorit, atau membeli hobi baru. Tapi, lakukan dengan sadar dan sesuai budget yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, kamu bisa menikmati hidup tanpa ada rasa bersalah atau was-was setelahnya. Karena hidup yang seimbang jauh lebih mudah dijalani dan dipertahankan dalam jangka panjang daripada hidup yang serba ditahan-tahan. Dan yang terakhir, sebagai penutup, coba ingat lagi alasan kenapa kamu ingin berubah. Kenapa kamu nonton video ini sampai akhir? Tujuannya bukan untuk pamer tabungan ke orang lain, bukan juga untuk terlihat mapan di media sosial. Tapi tujuannya adalah untuk dirimu sendiri, supaya kamu bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Supaya kamu tidak lagi panik saat melihat kalender sudah mendekati akhir bulan. Supaya kamu tidak terus-menerus lelah memikirkan soal uang setiap hari. Mengatur keuangan setelah gajian adalah salah satu bentuk cinta dan sayang pada dirimu sendiri di masa depan. Mungkin saat ini kamu belum kaya raya, tapi dengan mengambil langkah-langkah ini, kamu sedang belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan percayalah, itu jauh lebih penting dan berharga. Lakukan pelan-pelan saja. Satu gajian ke gajian berikutnya. Satu keputusan bijak setiap bulan. Karena masa depan finansial yang kamu impikan itu dibentuk dari apa yang kamu lakukan hari ini, tepat setelah gajian. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.